Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Pak Imam di kanal Guru Deso. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di kelas 5 subtema 1 terkait organ gerak hewan dan juga manusia pada subtema 1 organ gerak hewan. Dan pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran 2. Nah sebelum kita memulai dengan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Nah anak-anak, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui contoh dari saya, nanti anak-anak diharapkan dapat membuat gambar cerita dengan baik. Dan yang kedua, melalui pengamatan gambar yang nanti saya berikan, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan fungsi organ gerak pada hewan vertebrata dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah melalui contoh dari saya, anak-anak nanti dapat menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Baik anak-anak, di sini Pak Imam memiliki gambar, ya. Kira-kira gambar ini gambar apa? Ya betul, di sini adalah gambar Pak Rudi yang sedang mengajak Edo pergi ke kandang kelinci. Kemudian Edo sangat senang ya, di situ tergambar sekali Edo bermain dengan si kelinci milik Pak Rudi. Nah di sini anak-anak, ya, kira-kira apakah ada yang tahu naik gambar ini kira-kira nama dari gambar ini itu apa? Ya, betul sekali. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan suatu peristiwa pada waktu tertentu. Selanjutnya, contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, di sini ada contoh seorang siswi yang diberikan payung oleh ibunya. Nah ini merupakan gambar ilustrasi yang ada pada contoh. Selanjutnya gambar ilustrasi sering kita jumpai pada cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun maupun karikatur. Kemudian langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, nanti mungkin anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Yang pertama tentunya membuat sebuah gagasan. Gagasan apa yang akan dibuat nanti silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membuat sketsa gambar. Sketsa dulu, tipis-tipis saja menggunakan pensil. Kemudian yang ketiga menebalkan sketsa yang sudah dibuat. Kalau sudah dibuat sketsa, silahkan ditebalkan sketsa tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah mewarnai gambar tersebut. Bisa ya langkah-langkah ini? Baik. Nah di sini Pak Imam memiliki gambar ilustrasi yaitu adalah gambar hewan. Gambar apa anak-anak? Ya semuanya sudah tahu ya, ini adalah gambar bebek. Nah bebek ini memiliki tulang belakang atau tidak anak-anak? Ya betul, memiliki. Nah kalau hewan yang memiliki tulang belakang disebut dengan hewan vertebrata. Maka bebek ini termasuk hewan vertebrata. Kemudian selanjutnya adalah contoh hewan vertebrata lainnya serta fungsi organ geraknya. Yang pertama adalah apa anak-anak? Ya betul, kadal. Kadal bergerak dengan kaki dan fungsinya selain berjalan, ternyata kaki pada kadal bisa untuk memanjat maupun merayap di pohon atau di dinding. Nah selanjutnya adalah ya, ular. Ular juga memiliki alat gerak yaitu otot perut dan rangka tubuhnya yang berfungsi untuk bergerak di darat maupun di air. Contoh lain adalah gambar ilustrasi dari kelinci. Kelinci juga memiliki apa anak-anak? Ya, memiliki sepasang kaki depan dan juga sepasang kaki belakang. Nah, fungsi dari kaki pada kelinci adalah digunakan untuk melompat karena kelinci memiliki kaki belakang yang lebih kuat dari kaki depannya. Selanjutnya ada gambar katak, sama ya, katak juga melompat.
Kata ini memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan juga ada selaput renang yang tentunya memudahkan kata untuk berenang. Selanjutnya ada ikan. Ikan memiliki sirip dan juga ekor untuk bergerak. Nah, sirip ini berfungsi untuk berenang, sedangkan ekor pada ikan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada burung. Burung juga memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Burung dapat berjalan, melompat, dan sayapnya digunakan untuk terbang. Nah, bagaimana anak-anak? Contoh dari hewan vertebrata dan juga fungsi dari alat geraknya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, di sini Pak Imam memiliki teks terkait dari gerak ikan dalam air. Mari kita baca bersama-sama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri maupun ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, kira-kira anak-anak terkait dari ide pokok yang sudah kita pelajari pada pembelajaran pertama kemarin, kalian masih ingat? Coba tentukan ide pokok dari bacaan ini. Silakan anak-anak bisa mempause video ini, kemudian ditulis ide pokoknya di buku catatan atau buku tugas kalian masing-masing. Baik, Pak Imam rasa sudah. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ide pokok pada paragraf pertama. Apa? Ya betul, sistem gerak ikan yang unik. Ingat ya, ide pokok berada pada kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf kedua adalah ya, bentuk rudal banyak dimiliki oleh hewan air. Bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan ide pokok? Sudah ada peningkatan ya dari pembelajaran 1 ke pembelajaran 2, lebih mudah dalam membuat dan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Baik, itu dia anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Dan Pak Imam akhiri pada pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan nantikan video-video yang menarik dari Pak Imam dengan cara silahkan anak-anak like, share, dan juga subscribe kanal Guru Desa. Pak Imam akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.